artikel. Nah, review artikel atau nama lainnya adalah systematic review. Nah, itu apa? Kalau untuk original research article atau research article itu kan kita spesifik satu topik, kemudian kita melakukan penelitian, masuk ke lab, mengolah data, kemudian melakukan pembahasan atau analisis, baru kita buat jurnal. Nah, kalau untuk review jurnal atau review artikel atau systematic review, itu kita hanya mengambil data dari orang. Datanya berupa apa? Datanya dari hasil-hasil penelitian. Kayak tadi contohnya nih ya, kurkumin nanoemulsi. Oh, kita ambil nih, oh kurkumin nanoemulsi ada. Kemudian dicari lagi, ada nggak sih yang melakukan atau membuat emulsi dari kurkumin dengan metode yang lain. Kita ambil, kemudian kita ramu berbagai penelitiannya, kemudian kita bandingkan antara satu penelitian dengan penelitian yang lainnya. Nah, itu kemudian dibahasnya secara komprehensif, secara umum, kemudian dari sudut pandang penulisnya. Terus dilihat lagi keterbaruannya seperti apa. Kemudian selanjutnya ada lagi telaah kritis. Setelah didapat hasil dari berbagai penelitian, selain kita mencomot-comot hasil, kemudian kita meramu menjadi review, kita harus kritisi juga jurnalnya apakah topiknya itu memang relevan atau tidak dengan keterbaruannya. Nah, pokoknya kita menganalisis apa sih yang kurang dari jurnal A, apa sih yang kurang dari jurnal B. Itu harus sampai ke kesimpulan bagaimana kekurangan jurnalnya dan kelebihan jurnalnya apa dibahas. Nah, tingkat citasi ini untuk jurnal-jurnal review itu sangat tinggi. Kenapa? Biasanya cakupannya itu sangat umum. Beda halnya kayak tadi, kurkumin, di nanoemulsi dari kurkumin kan berarti ya dia cuma membahas kurkumin saja gitu. Nah, kurkumin yang dibuat nanoemulsi. Sedangkan kalau untuk review artikel itu lebih umum. Bisa aja isolat atau nanoemulsi dari berbagai isolat itu lebih umum. Sehingga tingkat citasinya yang tinggi. Nah, biasanya artikel review ini kita gunakan biasanya kalau di jurnal-jurnal penelitian diambil di mana untuk di pendahuluan dan tinjauan pustaka biasanya. Tinjauan pustaka, pendahuluan itu banyak mensitasi dari review artikel. Nah, terus kita lihat dari jurnalnya. Nah, jurnalnya biasanya lebih umum nih. Kalau tadi kurkumin, nanoemulsi, dibuat transdermal, kemudian dilihat formulasi serta evaluasinya seperti apa. Nah, kalau kita lihat review, itu dia jurnalnya lebih umum. Nah, nanostruktur, oh iya maaf, ini dulu deh sebelumnya nih. Tanda untuk review artikel itu ada tandanya seperti ini. Biasanya ada tulisan di sini review atau enggak, kita lihat ya jurnalnya menerima review jurnal. Nah, terus gini, sebelum ke analisis judul kita ini untuk biasanya untuk jurnal-jurnal review artikel itu sangat jarang jurnal yang menerima review artikel. Jadi harus diperhatikan apakah jurnal tersebut menerima review atau tidak. Nah, ini contohnya ada jurnal Advanced Drug Delivery, dia menerima review. Jadi isi di jurnal ini tuh semuanya tuh review jurnal, nggak ada original research article. Nah, harus diperhatikan juga pada saat memilih jurnal, apakah jurnal tersebut menerima review atau tidak. Itu. Kemudian, nah sekarang kita analisis ke jurnalnya. Nah, kita analisis judulnya. Kita lihat di sini adalah NLC dalam produk kosmetik. Di sini kan lebih umum ya dibanding yang tadi nanoemulsi kurkumin. Nah, kalau di sini kita belum bisa menjawab apa yang dimasukkan ke dalam NLC. Kita nggak tahu kan. Kemudian, metode yang dibuat untuk NLC ini apa sih? Kemudian, tujuannya untuk apa sih dibuat produk? Seperti apa sih? Itu kan kita masih belum bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi, cakupannya itu masih umum aja, masih seperti ini. Selanjutnya, saya akan ke contoh selanjutnya. Nah, ini ada satu contoh juga review artikel, biasanya ada tanda review.
kita lihat di sini dia menerima review. Jadi Aging Research Review. Jadi jurnal ini ya memang hanya menerima review. Jadi review aja semuanya. Terbitannya tuh review aja semua. Nah, ini contohnya. Ini juga nih. Judulnya tuh umum. API atau zat aktifnya itu apa sih? Apa aja zat aktifnya itu kan tidak dijelaskan di sini. Kita bisa tahu zat aktifnya apa saja setelah membaca abstraknya. Jadi kalau dari jurnal kita belum tahu karena dia masih umum cakupannya. Nah, sekarang kita lihat ini abstrak yang tadi ya. Abstrak yang sebelumnya, judul sebelumnya. Nah, di sini di abstrak itu kita lihat bahwa tidak ada IMRAD. Kalau untuk original research article atau research article itu wajib ada IMRAD di abstrak maupun di isi jurnalnya, itu wajib ada IMRAD. Nah, sedangkan di abstrak untuk review artikel itu tidak ada IMRAD, tidak wajib ada IMRAD. Yang penting ada intro, intronya banyak banget. Ada intro, kemudian setelah intro biasanya ada hasil, metode yang digunakan untuk melakukan review jurnal. Dan juga biasanya di review artikel itu ada kontennya, ada daftar isinya. Ini seperti ini. Jadi, kalau untuk di original research article tuh nggak ada ini. Pokoknya isinya apa ya? Cuma IMRAD aja. Intro, method, result, discussion, conclusion, reference gitu. Nah, kalau di review jurnal tuh biasanya ada ini. I-nya ada, M-nya tapi nggak ada kan? M, kemudian result juga nggak ada, kemudian discussion nggak ada, adanya conclusion dan reference gitu. Jadi, kita bisa melihat kalau judulnya udah umum, terus ada konten ini nih, kayak daftar isi, oh berarti sudah jelas itu adalah review artikel. Nah, ini selanjutnya, ini ada juga jurnal review atau review artikel, judulnya juga masih umum. Tren baru dalam enkapsulasi vitamin yang liposoluble atau yang larut lipid, larut minyak. Kan kita nggak tahu nih, kan yang larut minyak itu ADEK nih. Apakah semuanya? Apakah vitamin A saja, vitamin D saja, E saja, atau semuanya? Nah, ini dibahas, ini masih umum. Nah, baru di abstraknya itu dijelaskan intronya seperti apa. Terus IMRAD, cek ada IMRAD nggak di sini? Ada intro, method, result, discussion, apakah ada? Biasanya sih nggak ada. Karena apa? Karena review artikel itu tidak ada aturan baku untuk mencantumkan IMRAD, baik di abstrak maupun di isi artikelnya. Jadi tidak ada panduan atau tidak ada format baku untuk mengikuti IMRAD. Nah, di sini juga sama. Di yang tadi juga ada ini. Intro, kemudian dibahas nih vitamin A, D, E, K, karoten, kemudian enkapsulasi untuk oral, transdermal, intravena, injeksi gitu. Pokoknya dibahas secara umum. Ya, makanya kenapa citasinya tinggi karena memang bahasannya itu luas umum. Dia mengambil pendahuluan dari jurnal A diambil, dari jurnal B diambil. Jadi umum. Jadi kita cukup membaca review jurnal itu sudah lengkap gitu, semuanya ada karena sangat umum. Beda halnya kalau misalkan untuk jurnal-jurnal hasil penelitian atau research article, vitamin A di jurnal ini, vitamin D di jurnal ini, vitamin E di jurnal ini. Nah, kalau untuk review jurnal, vitamin liposoluble ya udah kita baca satu jurnal udah masuk semuanya. Gitu. Nah, ini juga contohnya, ini ada tulisan, kalau tadi review, ini review artikel, sangat jelas gitu. Jadi kita tahu, oh dia review. Bahasannya juga atau judulnya juga masih umum. Nah, ini IMRAD, ada nggak sih IMRAD-nya? Jadi nggak ada IMRAD, cuma ada metode dan hasilnya seperti apa. Dan metode juga di sini, metode yang disebutkan itu bukan misalkan nih, contohnya nanoemulsi yang tadi nih, atau NLC, bukan
bukan metode. Misalkan jurnal A membuat NLC dengan metode mikroemulsi, ditulislah metode mikroemulsi bla 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 bla. Kemudian jurnal B itu misalnya NLC dengan metode HPH, dijelasin metodenya bla bla bla, bukan, tapi lebih ke metode yang digunakan untuk membuat review jurnal itu seperti apa. Nih contohnya, metode yang digunakan untuk menganalisisnya itu seperti apa. Jadi, nah, dikompilasi nih secara sistematik informasi yang penting dari berbagai jurnal pada penelitian si Pandanus ini atau si pandan laut ini. Jadi diambil informasi-informasi penting dari berbagai jurnal secara sistematik, secara umum, kemudian dikompilasi atau digabungkan. Kemudian kalau misalkan nih, contoh metodenya itu mengumpulkan jurnal dengan cara memilih jurnal-jurnal internasional yang bereputasi dengan indeks Scopus Q1 sampai Q4, atau misalkan jurnal yang diambil atau cara pengambilan jurnalnya itu seperti apa metodenya. Jadi hanya mengambil jurnal-jurnal yang terpublikasi atau artikel yang terpublikasi di jurnal yang terakreditasi SINTA 1-6. Misalkan jurnal ber-ISSN itu nggak dibahas atau nggak diambil gitu. Jadi metode itu lebih ke metode pengambilan atau perumusan dari artikel ini. Itu. Nah, ini dalam bahasa Indonesia ada tulisannya review artikel nih. Tanaman herbal yang memiliki aktivitas hepatoprotektor. Ini kan sangat umum nih. Tanaman herbal, apa aja tanamannya? Kemudian uji untuk hepatoprotektor itu kayak gimana? Itu kan nggak jelas di sini. Nah, ini dilihat di sini. Ini di sini imrannya nggak ada, cuma dijelaskan aja nih. Di 20 tanaman yang ditelaah dari sumber data review berupa jurnal dan internet, bla 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 gitu. Jadi metode yang digunakan untuk membuat review ini dari mana sih? Jadi review berupa jurnal. Jadi reviewnya dari jurnal dan dari internet. Ini salah satu contoh review artikel dalam bahasa Indonesia. Nah, ini saya ambil salah satu contoh template jurnal dari Pharmaca nih. Pharmaca dia menerima artikel review atau artikel kupasan atau review artikel. Jadi apa yang dilihat di sini ini beda. Ada artikel riset atau original research article, ada artikel kupasan atau review artikel. Nah, beda nih. Kalau artikel riset itu ada nih pendahuluan, bahan, metode, hasil, dan pembahasan, kesimpulan, saran, pustaka. IMRAD kan? Berarti ada intro, method, result, discussion gitu. Nah, kalau untuk artikel kupasan itu nggak ada IMRAD nih. Kita lihat di sini. Anjurannya, artikel harus mengupas secara kritis dan komprehensif. Berarti kan sama seperti pengertian yang tadi. Mengenai perkembangan suatu topik yang menjadi perhatian. Berarti topiknya yang sedang diperhatikan oleh masyarakat, yang aktual berdasarkan temuan baru. Oh, berarti keterbaruan itu harus tinggi. Nih, didukung oleh kepustakaan yang cukup dan terbaru. Yang cukup biasanya apa? Biasanya nih ada batasan daftar pustakanya itu harus berapa. Misalkan contohnya nih untuk di pembuatan review jurnal di FMIPA itu minimal 20-25 atau minimal 20 jurnal. Berarti daftar pustakanya itu minimal 20. Dan terbaru artinya seperti apa? Biasanya nih 10 tahun terakhir dari jurnal tersebut terbit. Jadi atau jurnal misalkan nih akan terbit tahun 2020. Berarti kan yang bisa diterima itu dari 2010. 2009 itu nggak bisa digunakan. 2010, 11, 12 sampai 2020 atau 2019 itu yang dinyatakan pustaka yang terbaru. Nah, kemudian karena biasanya ada beberapa yang tidak menerima review artikel, jadi harus dipastikan nih, disarankan agar penulis menghubungi terlebih dahulu ketua dewan redaksi untuk memilih. Jadi dilihat dulu oleh ketua dewan redaksi
apakah topiknya itu cukup terbarukan atau dibutuhkan di review artikel atau di jurnal tersebut. Nah, ini isinya cukup judul, nama penulis, diikuti abstrak. Setelah abstrak, ada pendahuluan atau intro, kemudian pokok bahasan, dan kesimpulan. Gak ada imran kan, metode di sini gak dijelaskan, result gak dijelaskan, cukup conclusion atau discussion. Jadi ini sangat singkat gitu. Tidak ada lagi membahas imran seperti artikel riset. Nah ini pengambilan pustaka, kemudian ada nih link jurnal yang tadi saya cantumkan, linknya sudah ada, silahkan nanti diklik linknya, nanti bisa masuk ke link tersebut, kemudian dibaca lebih dalam. Nanti dibedakan mana original research article, mana review article. Nah ini saja untuk perbedaan dari original research article dan review article. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tahapan penulisan review artikel. Nah, sebenarnya untuk tahapan penulisan artikel itu dibagi menjadi 3 part atau 3 tahap. Tahap pertama, cara membaca artikel. Tahap kedua, mengevaluasi atau menelaah artikel. Tahap ketiga adalah menulis review atau membuat review. Nah, sekarang kita bahas part 1 atau tahap pertama, di mana bagaimana cara membaca artikel. Nah, cara artikel kita harus lihat dulu nih, kita mau membuat review artikel udah pasti tahu kan judulnya itu apa, kemudian jurnal yang akan kita tuju itu jurnal yang mana. Nah, kita masuk ke jurnal tersebut, kemudian kita download template-nya, bagaimana panduannya, bagaimana panduan penulisannya seperti apa. Kemudian dilihat lagi scope jurnalnya, misalkan nih saya mau bikin review terkait teknologi farmasi. Saya lihat dulu apakah di jurnal tersebut menerima teknologi farmasi atau farmasetika atau tidak. Ternyata misalkan jurnal tersebut itu hanya menerima farmakologi maupun farmakologi klinis gitu, farmasi klinis, tidak menerima teknologi farmasi. Oh, berarti ya udah kita skip aja, jangan kita submit ke jurnal tersebut, kita skip, kita cari jurnal yang memang scope-nya sesuai dengan yang akan kita tulis. Nah, ini untuk apa sih? Untuk melihat gambaran artikel yang akan diterima. Kalau misalkan saya teknologi farmasi, kemudian scope jurnalnya itu hanya menerima farmakologi, jelas saya akan ditolak gitu. Jelas review artikel saya itu pasti akan ditolak. Nah, dilihat lagi kalau misalnya scope-nya belum jelas, kita lihat di artikel yang sudah diterbitkan seperti apa. Kita coba baca, oh judulnya terkait ini, abstraknya seperti ini, garis besarnya, oh ini ternyata lebih dominannya itu teknologi farmasi, oh bisa nih saya masuk ke sini. Tapi kalau misalnya dibaca, kok dominannya farmasi klinis atau farmakologi, oh berarti kemungkinan artikel kita akan persentase diterimanya itu akan kecil gitu. Nah, selanjutnya kalau udah jelas nih, oh scope-nya udah ada, kita masuk ke lihat lagi, kita download beberapa jurnal yang memang sesuai dengan topik yang akan kita review. Jadi kita ambil satu jurnal, kita baca, ulas nih. Kalau misalkan belum download, kita lihat, baca dulu. Oh ini masuk nih, dibaca dulu di reviewnya, di abstraknya. Kita baca dari abstrak sampai ke kesimpulannya. Abstraknya, pendahuluannya kita baca, kemudian kita highlight atau kita tandai apakah ini penting atau tidak, apakah ada hubungannya dengan artikel yang sedang kita tulis atau tidak. Kemudian kita lihat lagi setelah, oh ini ada nih, ternyata semuanya ada di jurnal ini, datanya cukup nih untuk mendukung artikel yang akan kita tulis. Kemudian kalau udah jelas nih, kita udah dapet jurnal yang cocok, yang memang datanya bisa kita gunakan, kita buat resume, kita buat rangkuman. Kalau tadi kan ini hanya membaca cepat, skipping gitu kan. Kalau udah dapet jurnal yang cocok, kita buat resume, rangkuman, atau catatan, dan memberi pertanyaan seperti ini. Apakah penelitian ini penting atau enggak sih? Kontribusinya seperti apa?
Nah, apakah kontribusinya ke siapa sih kontribusinya ke artikel yang akan kita tulis. Jadi seperti ini. Selanjutnya nih, udah dapet, kita udah tahu jurnal yang ditujunya apa, kemudian udah tahu skopnya jelas, kemudian kita udah mengidentifikasi beberapa artikel yang sesuai, kemudian kita evaluasi lagi. Kalau tadi kan cuma skipping nih, cuma membaca cepat. Kalau sekarang evaluasi seperti apa? Kita baca telaah satu persatu jurnalnya. Dilihat apakah di abstraknya ada imrad, kita cek di abstraknya imradnya cukup atau tidak. Kemudian di isi jurnalnya imradnya lengkap atau tidak. Kemudian masuk ke pendahuluan. Ada state of the art-nya nggak sih? Nah, ini di video sebelumnya kan saya udah jelaskan bagaimana atau apa itu sih state of the art. Jadi nggak akan saya jelaskan juga di sini. Kemudian udah jelas nih, oh ada imrad lengkap, state of the art-nya ada. Kemudian ini kita lihat ke pustakanya. Kita lihat apakah pustakanya itu terbaru atau tidak. Kemudian kita masuk nih, biasanya ada di daftar pustakanya. Kita masuk apakah jurnalnya itu jurnal kredibel atau tidak. Apakah jurnal yang memang jurnal abal-abal atau misalkan jurnal predator atau jurnal yang bereputasi, kita lihat. Terus kebaruannya juga kita lihat apakah jurnal tersebut itu mengambil pustaka yang memang relevan dan terbaru. Coba dilihat 10 tahun sebelum artikel terbit. Nah, kalau ini kan dilihat, kita udah ada satu artikel misalkan, terbit tahun 2019. Kita lihat apakah jurnal-jurnal yang disitasinya itu 10 tahun sebelum artikel ini terbit atau tidak. Kalau iya, berarti artinya artikelnya baik, itu keterbaruannya baik, itu keterbaruannya tinggi. Selanjutnya kita masuk ke metode. Nah, apakah metodenya mampu menyelesaikan suatu topik? Misalkan nih, topiknya itu membuat nanoemulsi. Kita lihat apakah metodenya itu sederhana, mungkin nggak dilakukan oleh kita, kemudian metodenya itu dia lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya. Apakah mampu membuat suatu nanoemulsi yang stabil atau tidak? Kita lihat dari metodenya. Kemudian kita lihat lagi terkait data dan hasil, bagaimana sih penggambaran peneliti ini bagaimana menggambarkan data dalam bentuk tabel, gambar atau grafik, apakah cukup jelas atau tidak, atau misalkan datanya kemana, gambarnya seperti apa, grafiknya kemana, datanya kemana gitu. Jadi tidak memuat hal-hal yang relevan. Kemudian kita lihat juga apakah tabel dan grafik itu memuat data yang penting. Jangan sampai data yang tidak penting itu malah masuk ke data tabel atau grafik. Itu kan artinya penulis tidak bisa merepresentasikan data dengan baik. Kemudian dilihat lagi style yang digunakan. Nah, biasanya gini, kalau misalkan kita udah menentukan jurnal yang dituju, ada template-nya. Nah, biasanya kita masih bingung. Penulisan misalkan fontnya harus seperti ini, cara penulisan judul tabel harus seperti ini, pembuatan judul tabel harus seperti ini, itu kan tidak kebayang nih. Makanya kita perlu mendownload beberapa jurnal dari atau beberapa artikel dari jurnal yang akan kita tuju. Jadi kita lihat contohnya, oh gambar tabel itu harus seperti ini, itu kan ada gambarannya nih. Kemudian grafiknya, kalau ada grafik, oh harus seperti ini, kita carilah yang mirip, jadi lebih tergambar dengan jelas kalau kita punya jurnal atau artikel yang diterbitkan di jurnal yang akan kita tuju, jadi lebih tervisualisasi. Ini jadi tahapan pertama membaca artikel, tahapan kedua mengevaluasi. Setelah dievaluasi, oh jurnal ini tuh seperti ini loh arahannya, penulisannya seperti ini, kita lanjut ke penulisan review artikel. Nah, sekarang kita menulis review artikel. Caranya, pertama buat outline dulu atau kerangka reviewnya seperti apa. Jadi, kita mau buat judulnya apa. Misalkan NLC nih, oh kita mau bikin NLC dari minyak atsiri. Nah, terus di inilah mau membahas apa aja sih, oh
harus dijelaskan dulu NLC, pengertian NLC, terus pengertian minyak atsiri. Kenapa sih minyak atsiri itu perlu dimasukkan ke dalam NLC? Oh, karena minyak atsiri itu sifatnya larut minyak, NLC juga dia pembawanya minyak, sehingga oh sangat cocok nih kalau kita buat NLC. Kenapa sih harus dibuat NLC? Oh, karena misalkan untuk topikal nih penetrasinya ingin sampai ke dermis. Kemudian, terus keutamaan atau kelebihan dari NLC itu apa? Dijelaskan. Kekurangan dari NLC dijelaskan. Kekurangan kalau misalkan kita olah minyak atsiri bukan dalam bentuk NLC seperti apa itu dijelaskan. Gitu yang lebih umum. Kemudian setelah udah nih kita bikin kerangkanya, kita mulai menulis draft. Tapi draftnya itu harus sesuai dengan template jurnal yang dituju. Jenis dan ukuran fontnya harus sesuai, format tabel, gambar, grafik, nah itu penulisannya seperti apa, dan juga harap diperhatikan style penulisan dapusnya nih, apakah dia pakai Harvard, Vancouver, apa, IEE gitu, jadi harus tahu gitu, jadi apakah jurnal tersebut pakai Mendeley, Zotero, atau EndNote, itu harus diperhatikan. Jadi biar apa? Biar kalau misalkan minimal, kalau mengikuti template, artikel kita itu minimal di-review lah. Kalau misalkan tidak mengikuti template, dilihat, wah berantakan, lalu langsung reject biasanya. Itu jadi tingkat keberhasilan diterimanya lebih tinggi kalau kita mengikuti template dari jurnal yang dituju. Kemudian udah nulis nih, udah bikin draft. Kemudian sebelum submitting, sebelum disubmit ke jurnal tersebut, itu harus direvisi dulu. Cek typo-nya, grammar, di abstrak nih, terutama dalam bahasa Inggris. Kalau misalkan juga untuk bahasa Inggris nih, submitnya jurnal internasional harus diperhatikan grammarnya. Jangan sampai ada kata-kata yang masih bahasa Indonesia gitu. Jadi cek lagi, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia jurnalnya diperhatikan EYD-nya seperti apa. Jadi dicek lagi apakah sudah bebas typo, grammarnya sudah benar, EYD-nya sudah benar. Kemudian kalau misalkan ada topik yang ternyata sama, dilihat lagi jangan sampai ada plagiarisme atau kita melakukan plagiat. Jadi harus diperhatikan. Jadi tiga tahapan dalam penulisan review artikel itu, pertama, kita harus membaca jurnal sebanyak-banyaknya, kedua, mengevaluasi jurnal dengan teliti, dan membuat catatan penting di setiap jurnalnya. Jadi gini, udah nih baca jurnal, bikinlah dari post-it, dicatat, oh kesimpulannya ini, apalagi kalau dalam bahasa Inggris, dikasih post-it, oh ini artinya seperti ini, maksudnya seperti ini, garis besarnya seperti ini. Kemudian kalau udah dapet, kita analisis, kita bikin resume. Setelah dibikin resume, kita mulai membuat review artikel dengan arahan seperti ini, sesuai template jurnal yang akan dituju. Nah, ini pustaka dari cara-cara untuk mereview paper atau review artikel. Silahkan diklik. Nah, mungkin itu saja bagaimana cara membedakan review original research article dan review artikel, dan cara menulis review artikel. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.